Mari kita berdiri bersama-sama. Terpujilah Allah yang masih menjaga kita hingga saat ini. Yang tetap mengendalikan sejarah kehidupan kita di tengah kondisi negara yang bergejolak beberapa waktu belakangan ini. Tapi kita tetap percaya bahwa Allah yang berkuasa atas sejarah. Dan hanya Dia yang layak dimuliakan dan ditinggikan. Dan Allah yang berkuasa ini memanggil kita pada saat beribadah bersama kepadanya. Itu sebabnya Dia berkata, hai segala bangsa, bertepuk tanganlah, elu-elukanlah Allah dengan sorak-sorai, sebab dahsyatlah Tuhan yang maha tinggi, Raja besar atas seluruh bumi. Dahsyatlah Tuhan kita, Raja di atas segala raja. Di tengah-tengah kondisi negara yang sedang bergolak, ketika kita mulai dilanda rasa khawatir, rasa was-was, takut terjadi hal yang tidak kita inginkan, Tuhan mengingatkan kepada kita siapa dirinya. Dialah Raja atas seluruh bumi, Dia Raja atas Indonesia. Tenanglah dan sembahlah Dia. Pujilah Kristus Yesus, Raja di atas segala raja, mulia. Situasi yang tak menentu, berubah-ubah dan membawa kecemasan. Lihatlah pada Kristus Sang Raja yang mengendalikan segala sejarah kehidupan kita. Lihatlah pada Dia Raja segala raja. Tinggikan dan muliakanlah Dia. Namanya Yesus. Tinggikan dan muliakan namanya Yesus. Puji Dia dan sembah Dia, Kristus Sang Raja. Mulia sembah Raja. Kami menyembah Engkau ya Bapa, karena Engkaulah Allah yang Maha Kuasa, yang berdaulat atas sejarah dan yang memberi kami kehidupan. Kami memuliakan Kristus Yesus, Raja di atas segala raja. Engkaulah yang harus dimuliakan dan dihormati dengan takut dan gentar. Seluruh pemerintah dunia ini takluk di bawah kaki-Mu. Kami bersyukur atas penyertaan dan damai sejahtera yang diberikan Roh Kudus dalam masa-masa yang mengkhawatirkan ini. Terima kasih karena Engkau tak pernah meninggalkan kami. Kami menyerahkan seluruh ibadah ini bagi kemuliaan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ketiganya yang esa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Menyembah Tuhan kita, Raja di atas segala raja, seharusnya membangkitkan rasa takut dan gentar di dalam hati kita. Kenapa? Karena kita tahu dengan siapa kita berhadapan.
dan kita sadar siapa diri kita. Kita umat yang seringkali merasa menjadi raja kecil dibandingkan Tuhan raja atas segala raja. Kita yang menyakiti hatinya. Sesungguhnya kita menjadi pemberontak terhadap Tuhan raja kita. Namun Tuhan yang penuh anugerah memanggil kita untuk bertobat di hadapannya. Itu sebabnya Dia memanggil kita mengakui dosa kita di hadapannya, dan mari kita mendengarkan seruannya dan berikan respons kita. Ia sudah memberontak terhadap peraturan-peraturanku lebih jahat daripada bangsa-bangsa, dan terhadap ketetapan-ketetapanku lebih jahat daripada negeri-negeri di sekitarnya. Sesungguhnya mereka menolak peraturan-peraturanku, dan kelakuan mereka tidak selaras dengan ketetapan-ketetapanku. Ya Tuhan, janganlah terlampau murka dan janganlah mengingat-ingat dosa seterusnya. Ya, pandanglah kiranya, sebab kami sekalian adalah umat-Mu. Saudaraku, mari datang kepadanya dengan merendahkan diri kita. Memohon Tuhan menyucikan kita dari dosa-dosa kita. Mohonkanlah padanya. Batu zaman yang teguh, aku mohon berteduh, sucikanlah hatiku oleh darah Kristusmu, dari dosaku lepas, dari hukuman bebas. Rendahkanlah diri kita di hadapan Tuhan, karena kita adalah pendosa. Keinginan untuk sesuai dengan kehendak diri sendiri membawa kita melupakan Tuhan, juga membawa kita bertindak arogan terhadap sesama. Arogansi muncul dalam berbagai wajah, termasuk merasa diri paling benar, sehingga sulit untuk mengampuni orang lain. Mari datang kepada Tuhan, mohon belas kasih-Nya mengampuni kita. Datanglah kepadanya. Tangisan dan ratapan tak memberi pengampunan. Rajinku berusaha tak menghapus dosaku. Tiada jasa padaku, hanya santar salibmu. Mari saudara, secara pribadi kita mengambil waktu untuk berdoa. Mengaku arogansi kita di hadapan Tuhan. Kita yang merasa paling benar dan sulit mengampuni, akuilah di hadapannya dan mohon ampunannya. Silakan berdoa sejenak pada Tuhan. Bapa Surgawi, Engkau mendengar seruan umat-Mu, memohon pengampunan-Mu. Karena kepadamu-lah kami berdosa. Dan Engkau adalah Allah panjang sabar dan pengasih, yang mengampuni setiap kami yang mengaku dosa di hadapan-Mu. Dan pengampunan-Mu ditunjukkan melalui kematian Kristus Yesus yang menebus kami. Dan melalui iman yang dianugerahkan oleh Roh-Mu yang kudus, kami beroleh
menerima pengampunan ini. Terima kasih ya Tuhan untuk pengampunan-Mu. Biarlah ketika nanti kami berjumpa denganmu di akhir hidup, Engkau boleh melihat kami tetap setia. Dalam nama Kristus Yesus, kami berdoa. Amin. Pada akhir hidupku, waktu untuk berlaku, bila aku bertemu menghadap kematamu, aku jangan yang teguh, aku mohon berteduh. Mari jemaat Tuhan kita berdiri bersama-sama. Bagi kita yang telah mengaku dosa kita di hadapan Tuhan, maka Tuhan sudah mengampuni kita. Itu sebabnya Dia berfirman kepada kita. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya Ia menyimpan amarah. Tapi setinggi langit dari bumi demikian besarnya kasih setianya atas orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya dari kita pelanggaran kita. Karena kasih Allah yang begitu besar diberikan kepada kita dalam bentuk keselamatan, pengampunan dosa yang sudah diberikan kepada kita. Maka mari kita memuji Dia. Sebab Kristus Yesus telah menunjukkan kasih dan rahmat-Nya yang telah membebaskan kita dari dosa-dosa kita. Pujilah Dia, sebab kasih Tuhan telah selamatkan kita. Dalam dosaku hancur, jauh dari Tuhanku, Tuhan dosa menekan, hatiku susah. Tuhan Maha Pengasih, Dia dengar tangisku, Dia menyelamatkanku tak hanyutkan. Kasih Tuhan selamatkanku, dengan kasih besar-Nya selamatkanku. Kasih Tuhan selamatkanku, dengan kasih besar-Nya selamatkanku. Jiwa rohku serahkan untuk ikut Tuhanku, hidup dalam kasih-Nya penuh bersyukurlah. Tuhan Maha Setia, patut ku pujilah, setia melayani taat firman. Pujilah Dia. Kasih Tuhan selamatkanku, dengan kasih besar-Nya selamatkanku. Kasih Tuhan selamatkanku, dengan kasih besar-Nya selamatkanku. Karena firman Tuhan berkata, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Sesungguhnya untuk selama-lamanya kasih setia-Nya. Hati seranglah yang ku pandang Tuhanku, kasih-Nya yang melimpah, pasti ditolong-Nya. Tuhan Maha Berkuasa, otak pun tak akan, Dia selamatkanku tak ingat.
Tuhan nyata dalam karya penebusan Kristus Yesus yang mati dan bangkit dari kematian. Seperti yang ditegaskan dalam pengakuan iman rasuli, yang secara bersama-sama akan kita nyatakan demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Pengampunan dosa salah satu pernyataan iman kita. Karena memang hidup Kristen tidak bisa lepas daripada tindakan mengampuni. Karena firman Tuhan berkata dalam Kolose 3:13, ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang mempunyai keluhan terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, perbuatlah juga demikian. Mari merespon firman Tuhan ini dengan menyiapkan diri kita untuk mendengar isi hati Tuhan lewat khotbah dari hambanya. Paduan suara Kaleb akan menuntun kita melalui pujian yang akan mereka naikkan.
Terima kasih untuk Komisi Kaleb, dinamakan Kaleb karena Kaleb berkata, sampai usia lebih dari 80 tahun pun aku siap berperang. Mari kita kasih aplaus sama-sama. Silakan duduk kembali. Saudara-saudara, hari ini kita memulai satu ibadah dengan bukan cuma gaya yang berbeda, tapi saya ingin juga mengajak kita mendalami ibadah dengan menulis jurnal. Oleh sebab itu, saudara, tadi waktu masuk, saudara-saudara sudah mendapatkan jurnal ini. Ini bukan cuma untuk dilihat, tapi juga untuk diisi, saudara ya. Bagaimana penjelasannya? Mari kita sebentar melihat pada klip ini. Baik, menyadari bahwa kita adalah budaya verbal, setelah budaya lisan, daripada budaya tulisan. Sekali lagi saya ingatkan, saudara-saudara bisa menulis hari ini 1 atau 2 kalimat di sini, atau saudara-saudara menulisnya nanti di handphone. Jadi saudara boleh membuka gadget selama saya khotbah, tapi bukan untuk lihat TikTok atau Instagram, saudara ya. Untuk menulis jurnalnya kita. Lalu saudara-saudara boleh menulis pokok doa pribadi. Di situ ada simbol kotak, dan ini nanti boleh saudara sobek di lembaran doa ini, akan didoakan oleh hanya hamba Tuhan, dan hamba Tuhan dipimpin oleh Guru Injil Pepi akan memfollow up saudara, atau akan kemudian merespon atas apa yang saudara-saudara tuliskan di situ, kecuali saudara tulis itu merupakan ungkapan doa pribadi saja. Lalu nanti sesudah kita lewati masa-masa movement selama 1 bulan ini, maka saudara-saudara boleh menuliskan komitmen saudara di halaman bagian belakang. Nanti sementara khotbah, kalau saudara ingin menulis dengan tulisan tangan, daripada menulis di gadget, mengetik di gadget, saudara boleh meminta alat tulis dengan mengacungkan tangan. Saya jadi tahu saudara ya, atau nyambut tamu akan tahu ketika saudara angkat tangan, bukan karena saudara bertobat merespon firman, tapi membutuhkan alat tulis, saudara ya. Jadi kalau saudara membutuhkannya sekarang, saudara boleh acungkan tangan, nanti Asyur akan mendekati saudara memberikan alat tulis. Jadi biarlah kita gunakan, minggu depan dibawa lagi buku ini, dan kita tulis, lalu tiap kali kita mendengarkan, merespon firman Tuhan, kita bisa internalisasi firman Tuhan di dalam diri kita, dan menuangkannya lewat tulisan kita. Ini pribadi saudara, tapi juga boleh nanti di-sharingkan. Mari kita mendengarkan bagian firman Tuhan yang akan dibacakan oleh Penatua Bravo Efraim hari ini dari Injil Matius. Kami persilahkan.
Firman Tuhan di dalam Matius 18 ayat 23. Sebab kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Karena orang itu tidak mampu melunasi hutangnya, tuannya itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar utangnya. Lalu sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, sabarlah dahulu, semuanya akan kulunasi. Tergeraklah hati tuannya oleh belas kasihan, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan utangnya. Ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekiknya, katanya, bayar utangmu. Sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, sabarlah dahulu, utangku itu akan kulunasi. Namun ia menolak, lalu pergi dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai ia melunasi utangnya. Melihat itu hamba-hamba yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Kemudian tuan itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, hai hamba yang jahat, seluruh utangmu telah kuhapuskan karena engkau memohon kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau? Tuannya itu pun marah dan menyerahkannya kepada algojo-algojo sampai ia melunasi seluruh utangnya. Demikian juga yang akan diperbuat oleh Bapakku yang di surga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Bapa, kami datang kepadamu, berterima kasih Engkau membuka diri untuk kami nyatakan kemuliaan-Mu, kami sembah-Mu, kami mengakui siapa kami di hadapan Tuhan dengan pelayanan kami lewat puji-pujian pada hari ini, lewat pernyataan iman kami di dalam pengakuan iman rasuli, lewat juga doa-doa yang seperti ini kami sampaikan kepadamu, menunjukkan bahwa kami bergantung seanteronya kepada Tuhan. Termasuk ketika kami mau belajar sesuatu yang mungkin dalam kehidupan iman kami paling sulit, paling rumit. Karena kami menyadari kami terdiri dari darah dan daging. Punya perasaan, punya masa-masa di mana kami memang merasa terpukul. Mengalami hal-hal yang tidak mudah. Tapi Tuhan, kami mau belajar dari apa yang Tuhan sudah kerjakan bagi kami. Oleh karena itu Tuhan tolonglah kami. Mulai hari ini sampai dengan akhir bulan ini, biarlah ini membekas dalam. Biarlah ini beroperasi di pusat kontrol kehidupan kami, yaitu hati kami. Biarlah kebenaran ini terus terngiang-ngiang, diingatkan oleh Roh Kudus Tuhan. Sehingga kami menghadapi apapun di tengah dunia, kami memantulkan apa yang Tuhan sudah lakukan, bagaimana Engkau memperlakukan kami, yaitu mengampuni. Terima kasih Tuhan, pakailah hamba-Mu jadi saluran berkat saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Amin. Baik, saudara-saudara, hari ini merupakan prequel. Jadi kalau ada sequel, maka ada prequel. Saudara-saudara yang belum mendapatkan atau belum mendengarkan khotbah di hari Rabu, saudara bisa melihat di YouTube channel GKY Greenfield hari Rabu yang lalu ketika saya menyampaikan dalam pra-movement tentang racun dari tidak mengampuni. Jadi negasinya, negatifnya, bagaimana itu merusakkan kita dari dalam. Justru bukan orang lain saudara, tapi diri kita sendiri. Hari ini prequelnya landasan. Jadi sebelum dari hari Rabu yang lalu, kalau itu jilid B, nah ini bagian A-nya. Dan ini sesuatu yang penting, tadi dibacakan dari ayat yang ke-23 saudara, tapi ayat 21 menjadi trigger mengapa Tuhan Yesus menceritakan perumpamaan atau story ini. Saudara, dari waktu yang singkat kita akan sama-sama belajar 3 hal
dari apa yang Tuhan Yesus ceritakan. Yang pertama, apa sebetulnya pengampunan Kristen? Apa bedanya, saudara? Orang lain, agama lain juga bisa mengajarkan tentang pengampunan. Bahkan orang tidak beragama, humanisme, orang ateis, saudara, yang humanis cenderung, yang menekankan sentra hidupnya pada manusia, juga bisa mengajarkan tentang pengampunan. Ini menjadi landasan, mengapa kita mengampuni. Ini menjadi dasar. Yang kedua, kemudian bagaimana cara kerja pengampunan. Dari Tuhan kita melihat lewat cerita ini, dari sang raja itu, lalu kita bagaimana proses kerjanya, dan itu inti. Kalau saudara boleh bawa pulang, kita akan melihat ini saudara, bagaimana prosesnya di dalam diri kita yang menjadi bagian kita. Yang kemudian terakhir saudara, tujuan akhir dari movement ini. Sudah didengungkan oleh Ketua Majelis tentang JAP Community, jangkau kemudian adopsi peduli movement atau community. Apa sih saudara ini maksud? Nanti kita akan lihat itu. Dan ini menjadi satu titik awal lagi, landasan lagi untuk kita menuju kepada apa yang kemudian kita akan lihat saudara dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai gereja. Sebagai gereja, being church, not only doing church. Nanti di bulan Oktober dalam khotbah saya, saudara, saya ingin mengajak kita juga bersama-sama menyatakan sikap terhadap masa lalu kita, termasuk dalam kehidupan masa lalu gereja kita yang pernah alami kesulitan-kesulitan tersendiri. Nah, saudara, mari kita lihat ini. Apa itu pengampunan Kristen? Mengapa kita mengampuni? Apa dasarnya? Tadi sudah dibacakan di petunjuk hidup baru, saudara, bahwa satu-satunya suplemen, kalau boleh katakan begitu, nanti kita akan menyatakan doa Bapa kami lagi setelah kita doa syafaat seusai perjamuan suci. Saudara, tapi sadarkah kita? Pernahkah kita memperhatikan bahwa ternyata ada satu bagian yang paling penting yang Tuhan Yesus ungkapkan dari doa Bapa kami itu, yaitu di ayat yang Matius pasal yang ke-6, saudara, ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-15. Satu-satunya tambahan penjelasan dari Tuhan Yesus dalam doa Bapa kami adalah hal pengampunan. Saya bacakan ulang. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Namun jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Saudara, apa maksud Tuhan di sini? Seolah-olah pengampunan Tuhan tergantung dari pengampunan kita. Atau kita mengampuni atau tidak, saudara. Saudara, saya mengajak kita melihat dari apa yang Bapa telah kerjakan, dan itulah baiknya Tuhan. Saya mau mengajak kita melihat bahwa ternyata pengampunan Bapa dan pengampunan kita terhadap orang lain, terhadap sesama, saling berkaitan, interdependent, saling tergantung satu dengan yang lain. Kalau boleh dikatakan demikian. Bukan artinya kemudian pengampunan Bapa itu begitu murahan. Tapi yang mau ditekankan Tuhan Yesus adalah Tuhan memberikan tempat yang sangat penting. Kalau boleh dikatakan, apa ciri khasnya kekristenan? Kalau boleh diungkap dengan satu kata, yaitu ini. Grace. Kasih karunia. Yang wujud nyatanya adalah mengampuni. Dengan memberikan pengampunan, saudara-saudara memberi hadiah kepada orang yang sudah buat salah. Yang seharusnya mendapat hukuman dari saudara dan saya. Itulah grace, itulah kasih karunia. Itulah ciri dari kekristenan kita, dari agama kita. Jadi ini satu praktek yang memang merupakan dari apa akibat hasil dari apa yang Tuhan kerjakan, yang Bapa kerjakan bagi kita, dan ini sesuatu yang paling penting. Dan Petrus di awal mengusulkan ada batasan untuk pengampunan untuk satu orang yang sama. Talmud, kitab sucinya atau penjelasan-penjelasan kitab sucinya agama Yahudi memberikan batasan 3 kali saja. Kalau satu orang melakukan kesalahan, maka dia diampuninya 3 kali saja. Itu batasnya. Paulus bertanya, kalau begitu dia sudah naikkan lebih dari 2 kali lipat. Kalau 7 kali, Tuhan, aku udah lebih baik loh daripada kitab suci itu. 7 kali bagaimana? Tuhan mengatakan tidak ada batasnya, saudara. Dan nanti
saya tidak akan ulang itu lagi karena saya sudah menyampaikan di hari Rabu yang lalu. Tapi dalam perumpamaan ini Tuhan menyatakan utang 10.000 talenta dari seorang hamba kepada raja. Alkitab kita terjemahan baru 1 menerjemahkan raja ini dengan tuan. Tapi saya harap saudara dalam pikiran kita tetap raja. Karena ada satu konsep di perjanjian baru yang belum kemudian diperbaharui oleh Trias Politica, quote in quote diperbaharui, bahwa raja sekaligus hakim. Jadi waktu itu ada seorang hamba yang punya utang 10.000. Berapa besar jumlahnya? Saudara boleh hitung sendiri bahwa 1 talenta itu upah kerja buruh 1 tahun. 1 dinar upah kerja buruh 1 hari. Dengan kata lain, kamu kerja 10.000 tahun pun, lalu uangnya ditabung selama 10.000 tahun, kamu gak sanggup bayar. Itu maksudnya Tuhan. Saudara coba hitung-hitung sekarang, berarti 1 talenta berapa begitu ya. 7 bukan 7 triliun, bukan 6 triliun saudara, tapi 7 atau 6 kuadriliun mungkin. Kira-kira lebih sedikit dari utangnya Indonesia lah gitulah saudara ya. Saya nggak tahu berapa sekarang, tapi saudara, raja mana yang bersedia memberi utang 10.000 tahun kerja? Yesus sebetulnya sedang mau menekankan bagi kita hutang yang tidak terhingga, yang tidak terhitung jumlahnya, tidak mungkin sanggup dibayar oleh si hamba. Walaupun dia dijual dirinya jadi budak, termasuk anaknya, termasuk istrinya, seluruh miliknya jadi pembayar utang, tetap tidak cukup bayar. Itu penekanannya Tuhan Yesus. Jadi saudara, ketika kemudian si hamba ini datang, ia sujud, ia tersungkur, bukan cuma sebagai bentuk tubuh atau gesture, bahasa tubuh, tapi memang betul-betul dia menunjukkan satu perasaan, satu emosi yang dalam. Dia sedih karena apa? Karena raja mengadakan perhitungan. Karena raja membongkar utangnya. Karena dalam konteks dosa sebagai utang, karena perbuatan salahnya terbongkar. Tapi saudara, Tuhan Yesus juga mau menyampaikan di sini usaha yang paling tulus sekalipun dari pihak hamba tidak mungkin replace, tidak mungkin bisa membayar hutang itu yang memang saudara, raja sendiri sudah kehilangan uang sebanyak itu. Untuk apa uang sebanyak itu kita tidak tahu. Mungkin membeli mansion, mungkin membeli Iron Man, kita nggak tahu saudara ya. Kita tidak tahu berapa banyak yang sudah hilang dan itu diambil. Tapi paling tidak ini menekankan bahwa terhadap dosa, apapun upaya kita tidak bisa kita menebusnya. Terhadap dosa, seberapa saleh pun kita hidup di tengah-tengah dunia, tidak mungkin membawa kita kepada keselamatan, kepada sorga, kepada anugerah yang Tuhan sediakan. Jadi kalau begitu saudara, apa yang bisa dilakukan? Yang bisa dilakukan adalah si hamba memohon kesabaran. Nah, mengapa ini sesuatu yang penting walaupun kita bisa lewati begitu saja? Bahasa Yunani untuk kesabaran adalah makrotumeo, yang memang dalam bahasa Indonesia saudara diterjemahkan tidak mudah meleleh atau tidak titik didihnya itu begitu tinggi dan lambat sekali untuk mendidih saudara ya. Jadi kalau orang Indonesia atau orang Indonesia Timur punya istilah sumbu pendek. Ini sumbunya panjang sekali begitu ya, itu sabar saudara. Tapi bahasa Ibrani punya makna 2 untuk kata sabar, yaitu kata halim saudara. Dan bahasa Arab juga halim berbahagia lah saudara kalau namanya halim saudara ya. Karena halim artinya sabar. 2 saudara. Halim yang pertama artinya adalah sabar yang tadi, sumbunya panjang, tidak mudah marah. Tapi halim yang kedua, saudara, sabar yang kedua artinya dia punya kemampuan menanggung penderitaan yang berbeda
yang lebih tahan daripada orang lain. Saudara, saya mendapatkan ini jauh sebelum belajar bahasa Ibrani lebih dalam, saudara ya. Ketika satu saat pergi ke Purwokerto, bukan cuma ada macam-macam makanan yang enak di sana, tempe mendoan atau soto Purwokerto yang berbeda, saudara ya. Tapi di satu toko roti kecil, saudara, yang sudah puluhan tahun, mungkin 100 tahun ada di Purwokerto. Selain itu saya senang pergi Purwokerto karena plat mobilnya hurufnya R. Sampai ada satu orang bilang, Pak Riko mau nggak saya buatkan plat mobil Purwokerto R1KO. Saya bilang, nggak mau dah. Kenapa? Karena belakangnya knockout, saudara, KO gitu ya. Jadi, tapi saudara, ada satu ibu, usia sudah 100 tahun, terbaring di toko kecil, toko roti itu. Saudara, waktu saya pergi, anaknya minta supaya saya mendoakan. Waktu saya tanya, Mak, saya panggilnya Mak, saudara ya, mau didoain apa? Saudara, dia jawab apa? Saya kurang sabar, tolong supaya saya sabar. Duh, saudara, kenapa sabar ya? Di situ saya menemukan bahwa bahasa Jawa pun kata sabar mengandung dua pengertian. Bukan cuma lambat untuk marah, bukan cuma lamban untuk mendidih, saudara ya, bukan cuma setia lebih banyak, saudara, tapi juga kemampuan untuk menanggung penderitaan. Tolong saya kasih kekuatan untuk menanggung penderitaan ini. Saya pikir mau sampai umur berapa nih kalau dia tanggung, saudara ya? Sudah 100 tahun. Nah, saudara, mengampuni artinya adalah itu. Menanggung penderitaan yang mestinya bukan bagiannya. Saudara ngerti enggak dalam konteks bahasa bukan Yunani, tapi konteks bahasa Yahudi, bahasa Ibrani, ketika si hamba ini minta kepada raja, berilah kesabaran. Dengan kata lain, dia minta kepada raja, engkaulah yang tanggung penderitaannya, padahal yang utang adalah aku. Saudara, ini satu hint kepada kita bahwa memang demikianlah prosesnya. Bahwa Tuhan nanti yang menanggung derita, padahal utang itu kita yang lakukan, dosa itu kita yang lakukan. Jadi mengampuni adalah penderitaan yang ditanggung voluntary, secara volunteer, secara sukarela. Kita yang tanggung, Tuhan yang tanggung. Ini mengampuni berarti memilih untuk saya yang bayar, bukan si pelaku. Apapun saudara cara bayar kita, kita tidak bisa bayar. Tadi sudah disampaikan di bagian yang pertama, saudara. Tapi tetap harus ada yang bayar. Dan kita yang tidak mampu bayar ini diberikan secara cuma-cuma. Upayanya si hamba terlalu patetik, terlalu menyedihkan. Itu sama seperti usaha manusia bisa sampai ke sorga dengan perbuatan baik. Jadi tidak bisa. Merendahkan diri bagaimanapun juga tidak bisa mengubah kerusakan yang sudah dihasilkan oleh dosa dan kejahatan kita. Saudara, itu yang sebenarnya Tuhan Yesus mau tekankan dari perumpamaan ini. Nah, sekarang waktu memohon kesabaran, memohon pengampunan, saudara, lalu kita melihat sekarang ia memohon kepada raja. Bagaimana kemudian raja berproses? Bagaimana cara kerja pengampunan itu? Saudara, tadi kita sudah lihat, saudara ya, apa yang disebut dengan pengampunan, yaitu orang lain yang tanggung atau kita yang tanggung ketika ada orang berlaku jahat kepada kita. Pihak lain yang tanggung waktu kita yang berbuat salah kepada dia. Kalau begitu, melalui pribadi raja dalam perumpamaan kita melihat 4 hal yang Tuhan lakukan, yang bisa menjadi pantulan untuk proses kita mengampuni. Yang pertama, raja memanggil hamba itu. Saudara, jumlah hutangnya disebutkan 10.000 talenta dengan sengaja. Jadi kalau begitu, proses pengampunan harus dimulai dengan ini, dengan menyingkapkan, dengan konfrontir, dengan menyatakan kebenaran secara terbuka. Tidak ada excuse. Tapi dia how pengiu Pak Riko, dia orang baik. Aduh, nanti kalau seandainya dibuka atau bongkar-bongkaran, malu. Kita dalam budaya honor,
and shame. Jangan sampai mempermalukan. Kita teman, masa sih mau bongkar-bongkaran? Saudara, the problem is justru ini. Pengampunan dimulai bukan dengan excuse atau kita memaklumi, ya udahlah dia memang orangnya begitu. Atau kita menutupi separuh kebenaran. Mengapa Tuhan Yesus minta pada waktu orang menegur 4 mata? Karena untuk ini, saudara. Untuk tidak mempermalukan dia. Dipanggil untuk kemudian menyampaikan atau mereview atau bertanya lagi. Apakah sebenarnya ini yang berlaku? Dan Raja itu memanggil sang hamba. Yang kedua, kemudian Raja menyatakan belas kasihannya. Raja memahami situasinya, ia tahu kelemahan sang pelaku. Jadi ketika ini problemnya, ketika kita diekspos dosanya, ketika kita sadar hati manusia semata-mata hanya ingin fokus kepada betapa buruknya si saya. Saya mesti dihukum. Berapa banyak kalau kita buat dosa, apalagi dosa yang sudah menjadi candu, yang sudah berulang-ulang, kita pengennya dihukum. Hukumlah aku Tuhan. Saudara, dengan Injil, tiap kali kita mengaku dosa, Tuhan menunjuk kepada Yesus di atas kayu salib itu. Bahwa ia telah disalibkan di situ. Betapa buruknya kita, tapi betapa kasihnya kita, betapa kasihnya dia mencintai kita seburuk apapun kita. Seolah-olah saya yang mesti tanggung. Tidak. Injil menyatakan Kristus yang menanggungnya. Raja berbelas kasihan. Dalam arti apa? Saudara tidak diberi label oleh Tuhan. Kamu memang penjahat, kamu memang busuk, kamu memang pendosa. Saudara, sering kita bilang bahwa Tuhan itu mencintai pendosa, tapi Tuhan membenci dosa. Dan Tuhan melihat ini, saudara. Betapapun kita buruknya, siapapun kita, Tuhan tidak pernah melabel. Selama kita hidup, dia selalu memberi kesempatan bagi kita untuk diubahkan oleh dia saja. Dan kuasanya melampaui kekuatan kita. Kemarin saya menyebut satu kata lagi, saudara, di hari Rabu untuk pemahaman yang sama tentang grace. Kita memiliki kata grace untuk kasih karunia. Kita memiliki kata mercy untuk belas kasihan. Kalau orang buat salah tidak dihukum, maka kita memberikan mercy. Saya tidak hukum kamu. Kalau orang buat salah tidak dihukum oleh kita, kita malah memberikan hadiah. Itu grace. Itu kasih karunia. Belas kasihan berhenti pada tidak menghukum. Grace malah memberi hadiah. Tapi ada satu kata dalam bahasa Arab juga, saudara, dan dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dari bahasa Arab yang sangat baik, yaitu kata rahmat. Rahim. Rahmani. Saudara, artinya persis seperti ibu yang punya rahim. Bapak-bapak nggak punya rahim, saudara. Kalau bapak punya rahim, aneh begitu nanti, saudara, ya. Dipertanyakan nanti sama saudara. Saudara, ibu punya rahim. Di rahim itu lahirlah anak. Waktu anak di dalam rahim ibu, waktu anak keluar dari rahim ibu, maka tidak pernah ada usaha anak. Usaha ibulah yang membuat anak dari benih, dari zigot, dari bayi, saudara. Lalu kemudian bertumbuh, usaha ibulah, mama yang makan, mama yang minum vitamin, mama yang walaupun susu untuk ibu hamil itu membuat enek, membuat mual, ia yang berusaha supaya anaknya sehat. Lalu waktu melahirkan, dulu tidak ada operasi sesar, saudara, karena usaha ibulah, penderitaan ibulah, maka anak dikeluarkan dari rahim. Itu sebab disebut rahim, jasa ibu tanpa usaha anak. Saudara, apakah kita sadar itu, saudara? Dan cara itu, kata itu juga dipakai oleh Tuhan. Rahim, rahmat, rahmani. Raja itu memakai kata ini, saudara. Raja berbelas kasihan. Kamu bukan penjahat, aku menyatakan rahmatku bagi kamu. Yang ketiga, raja menghapus hutang. Berarti rajalah yang menanggung hutang. Oke, kalau begitu, jika bukan uang, kalau seandainya dosa, saudara, kalau seandainya seseorang kemudian hutangnya bukan uang, kejahatan kepada kita, apa artinya menghapus hutang? Tidak membalas. Tidak menghukum dengan cara tidak membalas. Pada saat tidak membalas, sebetulnya kitalah yang menanggung penderitaan dengan sukarela. Dengan tetap marah, sebetulnya
kita membiarkan si pelaku terus menyakiti kita, mengontrol kita. Yang keempat, saudara, yang dilakukan oleh raja, raja membebaskan. Raja tidak memutuskan hubungan dengan si hamba, tidak dibuang si hamba itu ke negeri yang lain. Hubungan hamba dengan raja dipulihkan. Jadi kalau seandainya kita berupaya menegakkan keadilan tanpa pengampunan, maka sebenarnya saudara kita sumir, kita jangan-jangan terpeleset menjadi usaha balas dendam. Pokoknya dia dihukum seberat-beratnya karena dia telah membunuh anak saya misalnya, saudara. Maka kita pikir kita sedang menegakkan keadilan, tapi jangan-jangan sebenarnya kita dalam upaya balas dendam tapi meminjam tangan orang lain. Internal, di dalam diri, di dalam hati. Apakah kita mengampuni? Jika mengampuni, penegakan keadilan bisa dilakukan tapi bukan sebagai usaha balas dendam. Itu sebab ada pemerintah, ada aparat untuk menegakkan keadilan, untuk law enforcement. Nah, saudara, karena itu pengampunan yang kita berikan haruslah ini. Haruslah berdasarkan, ini yang beda antara pengampunan kita dengan pengampunan orang lain. Didasarkan pada apa? Pengalaman kita diampuni oleh Tuhan. Kalimat terakhir Tuhan Yesus di ayat 35, harusnya, apa kalimat terakhir Tuhan Yesus? Demikian juga akan diperbuat oleh Bapakku yang di sorga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Sebetulnya kalau kalimat ini diganti jadi positif, demikianlah Bapamu di sorga telah mengampuni kamu. Kasih Tuhan itu seharusnya telah mentransformasi hati kita, pusat hidup kita, agar kita mampu oleh kuasa Roh Kudus mengampuni seperti Allah mengampuni kita. Kita reflektor, kita pemantul dari kasih Tuhan saja. Dengan demikian, kalau begitu, pengampunan orang Kristen punya 3 aspek, punya 3 dimensi. Dimensi vertikal, pengampunan kita yang kita terima karena Tuhan yang mengerjakan, ia di atas kayu salib menerima keadilan Allah. Lalu yang kedua, pengampunan kita seharusnya adalah di dalam, di hati. Secara internal kita mengampuni orang itu. 1 orang, 2 orang, tidak. Semua orang yang telah berbuat salah kepada kita di dalam, secara internal. Horizontal, tidak semua saudara. Dan nanti kita lihat di minggu-minggu berikutnya, kita kemudian alami rekonsiliasi. Idealnya pengampunan itu memang terjadi, pemulihan hubungan. Tapi it takes two to tango, saudara ya. Akan butuh 2 belah pihak untuk rekonsiliasi. Yang paling penting sikap hati kita di dalam. Waktu horizontal, Alkitab berkata begini, sedapat-dapatnya. Kalau perdamaian itu tergantung kepada kamu, kamu lakukan, kamu inisiatifkan. Saudara, di dalam, apa yang ada di dalam, ini yang tidak mudah. Saudara. Tadi pagi, nanti kapan waktu kita diskusikan saudara teks lagu ini. Saudara. Tadi pagi saya mendapatkan dari Semu tentang 2 orang penyanyi di Amerika. Kalau saudara pernah dengar Corey Asbury dan Forrest Frank. Ini dua-duanya penyanyi pop. Forrest Frank punya penggemarnya sendiri, Corey Asbury punya followernya sendiri. Satu saat si Forrest ini lagi main skateboard, jatuh, kecelakaan. Lalu proses penyembuhannya dia buat lagu. Sama Corey Asbury dibuat meme, dibuat parodi. Sudah tahu ya, parodi ya, dibuat main-main, dibuat bercandaan. Dan ternyata ini menyakitkan hatinya Forrest. Lalu banyak follower Forrest yang menyerbu akunnya si Corey Asbury. Lalu Corey Asbury dengan terbuka meminta maaf kepada Forrest Frank. Lalu mereka ketemu dan mereka buat lagu bersama-sama. Waktu mereka buat lagu bersama-sama, lagu itu didengar oleh seorang anak. Lalu anak ini menyanyikan lagu itu waktu dia dibully di sekolah. Anak umur mungkin 7-8 tahun, saudara. Kemudian dia berkata, aku mengampuni orang yang membuli aku karena lagu itu. Saudara, ternyata pengampunan kita itu berdampak. Pengampunan sesama itu mempengaruhi kehidupan orang lain. Ketidakpengampunan kita itu jadi blok.
Itu jadi polisi tidur, itu jadi batu sandungan buat orang lain untuk melangkah maju dalam iman Kristen ketika kita tidak mengampuni. Saudara, kalau begitu apa artinya ini, saudara? Artinya adalah bahwa ketika kita mengampuni, pertama-tama yang harus terjadi, yang harus kita tahu adalah kita sudah diampuni oleh Tuhan. Kegagalan si hamba, saudara, adalah dia gagal untuk menghubungkan dimensi vertikal dengan dimensi horizontal. Dan itu menunjukkan bagian internal di dalam tubuhnya. Saudara, saya ingin mengajak kita sekarang begini, saudara ya. Hari ini kita lihat kepada bagian internal dalam diri kita. Dan itu sebabnya mengapa kita jurnal. Dan bagian internal diri itu sesuatu yang penting ketika kita mengampuni. Saya mendapatkan contoh ini, saudara. Saudara, ini contoh suspensi dari mobil buatan Jerman. Saya bukan lagi promosi, saudara ya. Buatan Jerman, padahal sekarang kan yang lagi ngetop mobil listrik buatan, saudara tahu sendiri lah, saudara ya. Sekarang kok balik lagi begitu ya ke situ ya. Saudara, tapi saya dapatkan video ini. Ternyata suspensi atau pegas atau sistem supaya jalannya mobil itu tidak gerudak-geruduk, dia terus lancar saja, dibuat begitu rumitnya oleh produser Jerman. Supaya jalannya bagus, supaya jalannya mulus. Tapi ini mahal, saudara. Nah, kalau mobil yang lain, saudara, ini sesuatu yang bisa dibuat murah. Karena ya nggak usah pusing lah dengan penumpang. Kalau murah pasti dibeli juga. Kira-kira begitu filosofinya, saudara. Jerman menentukan atau Jerman memutuskan tetap kenyamanan konsumen itu sesuatu yang penting. Walaupun mereka tidak tahu di dalamnya begitu rumit. Nah, pengampunan kira-kira begitu. Orang cuma mau lihat luarnya, tapi dia nggak tahu dalam-dalamnya kan. Yang indahnya adalah Tuhan menghargai tiap proses internalnya kita. Saudara, mungkin butuh 1 bulan, mungkin ada yang butuh 1 tahun, mungkin ada yang perlu 10 tahun untuk mengampuni. Tapi tiap proses itu dihargai oleh Tuhan. Saudara, dalam salah satu diskusi dengan seorang majelis, salah satu majelis kita, saudara, dan saya sudah minta izin untuk saya sharing. Ia menyampaikan bagaimana ia kesulitan dengan bagian internal. Kenapa? Waktu itu pergi dengan pacar ke puncak. Ternyata kecelakaan. Waktu kecelakaan kemudian seluruh tubuhnya terbakar, saudara. Dan luka bakar. Lalu ditinggal oleh pacar. Saudara, waktu proses bukan cuma kesembuhan dari luka bakar, tapi yang paling dalam adalah proses kesembuhan bagaimana menerima diri lagi. Saudara, dokter memberikan obat depresi. Dokter melarang dia, nanti mungkin kita minta kesaksiannya, melarang dia untuk lihat cermin supaya tidak tambah depresi. Saudara, bayangkan seorang anak gadis tidak boleh lihat cermin. Saudara, ya kan sekarang ada handphone Pak, nggak pakai cermin, terserah saudara ya. Maksudnya adalah dia tidak boleh lihat dirinya sendiri. Berarti ini proses yang luar biasa sukarnya untuk menerima diri dan mengampuni orang yang membuat dia celaka, orang yang membuat dia terbakar, mengampuni termasuk akibatnya, saudara, orang-orang yang mengasihi dia, yang sekarang kemudian meninggalkan dia. Saudara, tidak mudah. Saudara, tapi hasilnya, kalau diproses, Tuhan menghargai proses begitu rupa, saudara. Dalam salah satu khotbah tentang Makedonia juga demikian. Tuhan maunya ke Makedonia, tapi Tuhan pimpin ke Britania, Tuhan pimpin Paulus ke Asia kecil. Tidaklah kalau Tuhan maunya ke Makedonia, kenapa Paulus mesti berproses di sini, lalu menemukan kehendak Tuhan ini? Karena Tuhan menghargai tiap proses. Tuhan tidak mau paksakan, Tuhan menghargai kehendak kita. Tuhan menghargai hati kita. Sampai memang kita menemukan siapa dia dan kita mengenal diri kita. Tapi hasilnya saudara berbeda. Ini videonya saudara ya. Singkat beberapa detik saja. Mobil Jerman dan negara lain supaya saudara nggak penasaran.
nanti dibilang promosi lagi saudara ya. Jadi kalau begitu saudara, internal rumit tapi Tuhan hargai. Internal sukar tapi Tuhan hargai. Masalahnya, maukah berproses di internal, di dalam. Bebalnya si hamba, kegagalan si hamba saudara untuk bertobat karena ia tidak menghubungkan dimensi vertikal ini dengan dimensi horizontal. Sebab apa? Sebab di dalamnya, internalnya ia sedih, ia begitu menyesal, tapi ternyata penyesalannya itu hanya rasa mengasihani diri. Tidak sadar bahwa utangnya begitu besar, sudah dihapuskan. Saudara, sang hamba ini tidak berubah, tidak menjadi lemah lembut karena dia melewati proses internal yang harusnya terjadi dalam dirinya. Ia sudah menerima kasih dan pengampunan raja, tapi kemudian ia tetap defisit kasih terhadap temannya, terhadap kawannya. Jadi ini kemudian Tuhan bilang apa? Begitu bebalnya kamu. Saudara, yang paling ngeri adalah kemudian Tuhan bilang begini, hei kamu, ketika dia tidak mengampuni. Hei kamu hamba yang jahat. Saudara, kalau ada orang bilang begini, jangan gaul deh sama dia, dia hatinya jahat. Saudara, sakit hati gak dibilang begitu? Saudara? Kalau ada orang bilang begini, itu orang yang baik bukan main. Kenapa? Sering ngasih duit, nah itu cerita lain deh saudara ya. Tapi kalau ada orang bilang begini sama saudara, atau orang gosipin saudara di belakang, jangan main sama dia dah. Dia hatinya jahat. Hatinya jahat. Terus kita bisa sakit hati bukan? Sekarang kalau Tuhan yang bilang, kamu hamba yang jahat. Karena kamu tidak mengampuni. Betapa mengerikan. Jauhkanlah kita dari itu saudara. Bagian yang terakhir, tujuan akhir forgive movement kita adalah ini. Kasih Allah harus, akan, bukan cuma dapat. Saya percaya, saya confident, kasihnya Tuhan kalau saudara alami akan membuat saudara dan saya mengasihi. Jika tidak, maka saudara jangan-jangan kita tidak pernah paham apa artinya Injil. Kabar baik, kasih karunia, mercy, belas kasihan, rahmatnya Tuhan. Atau kita jangan-jangan belum menerima kasih Allah dengan benar. Kita hanya tahu agama, kita belum alami itu. Sekarang apakah orang lain mengenal saudara sebagai orang yang murah hati, yang berbelas kasih, yang tidak menghukum, tidak membalas, dan memberikan pengampunan yang tidak biasa? Kalau ya, saudara memang anggota komunitas Injil kita. Kalau tidak, jangan sampai Tuhan bilang begini, hai hamba yang jahat. Saudara, saya ingin kita dalam JAP community, JAP community, dalam komunitas Injil menunjukkan seberapa dalamnya kita, anggota GKI Greenfield, mengenal Tuhan secara pribadi, mengalami pengampunan Tuhan secara total. Dan kita bukan cuma kenal Tuhan secara dangkal saja, secara permukaan saja. Dan itu diwujudkan, wujud luarnya, yang terutama adalah lewat pengampunan. Kalau begitu, saudara, bagaimana kita memulainya? Saudara, memulainya adalah kita sadar, kita orang yang sudah diampuni. Sehingga kita bisa berkata begini kepada orang lain. Anda telah melukai saya, kamu sudah melukai saya. Saya akan meminta tanggung jawabmu, namun saya akan menyampaikan bahwa ini kesalahanmu, mengapa kamu melukai saya. Tapi jangan berpikir kemudian kamu bisa merusak hati saya, perasaan saya. Kamu tidak bisa mengambil milik saya, yaitu sukacita saya. Kamu perlakukan saya jahat, saya mau tetap sukacita. Karena saya ini orang yang diampuni dan diubah jadi anaknya. Maka saya menyatakan kepada siapapun juga tentang dia. Dia sang raja pengampun yang sudah mau mengampuni saya dalam hati. Saya sudah mengampuni. Lalu bagaimana saudara kalau kita mendampingi orang yang mengampuni kita? Saudara, ini dua video yang saya harap bisa menolong kita. Ini tujuan akhir dari movement ini, komunitas Injil. Jadilah bukan cuma datang ke gereja tapi being church. Ini secara sederhana. Bukan tentang pengampunan, tapi saudara saya harap kita menjadi gereja.
pergumulan saudara mungkin belum sampai mengampuni saat ini. Tapi kalau itu tidak terjadi atau bukan hal paling utama yang menjadi pergumulan saudara, maka saudara, mari tetap kita menjadi being church. Menjadi peduli, menjadi kita menjangkau orang lain. Kita bisa datang lebih pagi dan kita bisa menyapa orang lain, mendoakannya. Mungkin bukan memeluk seperti budaya Amerika, tapi paling tidak kita bisa menyapanya, mendekatinya, dan mendoakannya. Kalau ada orang yang bergumul dalam pengampunan, saudara, jadilah Sam, pendamping yang setia mendampingi Frodo. Seperti apa, saudara? Seperti si anak yang satu ini, saudara ya. Waktu temannya diminta nyanyi, dia rela ikut dampingin. Waktu temannya kasih kesempatan nyanyi, no, kamu bintangnya, saya dukung saja. Ini biarlah menolong kita waktu mendampingi orang yang dalam pergumulan untuk mengampuni. Mereka disuruh nyanyi. Meet me at the carnival or at the coffee shop. Meet me at the moonlight or in the daylight. Pretty little baby, I'm so with you. Now is just the time when both of us are young. Udah, nanti saudara lihat sendiri. Pretty Little Baby dinyanyikan oleh siapa? Connie Francis. Lahirnya tahun 60 ya, tahu. Saudara, Connie Francis, salah satu penyanyi yang juga saya fans kepadanya, saudara ya. Kalau saudara hari ini mungkin pergumulannya bukan mengampuni, tapi mendampingi orang yang mengampuni. Saudara, mari jadi teman, menjadi sahabat untuk orang yang bergumul dalam pengampunan. Dia bintangnya, kita mendampinginya. Kita berjalan bersama dengan dia. Mungkin kita yang malu-malu, saudara, ada di sekitarnya. Mungkin kita yang menari, tidak apa-apa. Dia dalam journey-nya, dalam perjalanannya. Kita mendukungnya untuk melewati perjalanan pengampunan itu. Biarlah GKI Greenfield menjadi komunitas Injil. Amin. Mari kita berdoa. Mari merenung, berefleksi. Kita menerima pengampunan Tuhan. Kita bersyukur untuk anugerah yang besar itu. Kita ingat untuk pengampunan. Ada kisah salib yang di situ Yesus dipakukan, digantung. Menebus kita, menggantikan kita, menerima penalti. Kita bersyukur untuk itu. Mari kita doa untuk diri kita masing-masing. Minta sama Tuhan. Tuhan, kalau masih ada satu orang atau beberapa orang yang masih terus ketika aku ingat, aku terhenyak, luka itu bisa muncul lagi, meradang. Membuat kemudian mungkin tidak sampai berdarah, tapi pukulan itu nyata, meresahkan. Tolonglah saya. Dalam proses internal, saya yang sudah alami pengampunan Tuhan, tolonglah saya, proseslah saya untuk mengampuni dia terus menerus. Saya tidak kuat, tapi saya percaya Tuhan akan memberikan makrotumeo, kesabaran, kemampuan untuk menanggung derita itu. Berdoalah. Atau saudara mau mendoakan orang itu, saudara doalah. Atau saudara mau menjadi pendamping bagi orang yang dalam perjalanan rohani, mengampuni yang tidak mudah, berdoalah. Minta Tuhan tolong kita menjadi sahabat rohani yang membentuk komunitas anugerah, komunitas Injil di GKI Greenfield ini. Masing-masing kita berdoa.
Tuhan bekerjalah terus di internal kehidupan kami. Kami sudah dengar khotbah, kami sudah terus-menerus alami pengampunan Tuhan. Kalau kami masih ada di tengah jalan, di proses internal ini, mohon bantuan, mohon kuasa dari Roh Kudus Tuhan. Sebentar kami diperagakan perjamuan suci dan anggur serta roti, lambang tubuh darah Kristus diberikan masuk ke dalam hidup kami. Karya Kristus beroperasi dalam hidup kami. Tuhan tolonglah kami supaya kami masing-masing juga belajar menginternalisasikan apa yang dikerjakan oleh Kristus dalam hidup kami, sehingga kami berguna bagi dunia, menjadi terang dunia dan garam dunia. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita siapkan hati kita masuk perjamuan suci. Kita nyanyikan lagu ini. Ayat pertama kita nyanyikan sama-sama. Waktu instrumen oleh ensemble kita berdoa. Siapkan hati lagi masuk perjamuan suci. Ayat ketiga kita nyanyikan sama-sama. Waktu saudara menyanyikan lagu ini, saudara boleh perlahan-lahan membuka roti dan cawan di tangan saudara. Perjamuan suci disediakan bagi mereka yang telah dibaptis dewasa atau sidi. Kalau saudara sudah baptis dewasa atau sidi, belum mendapatkan roti dan cawan, saudara boleh acungkan tangan, nanti petugas akan mendekati saudara. Perlahan-lahan kita membuka roti dan cawan ini. Sama-sama kita bangkit berdiri, kita nyanyikan ayat yang ketiga sebagai doa kita kepada Tuhan. Ranya rasa bangga aku, hanya kepada Pada malam waktu Yesus disalibkan, diserahkan untuk disalibkan,
Tuhan Yesus di tengah perjamuan terakhir dengan murid-murid mengambil roti. Mari kita angkat roti di tangan kita. Ia mengucap syukur untuk makanan itu, lalu ia memecah-mecahkannya sambil ia berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Tiap kali kamu makan, ingatlah akan aku. Mari kita makan bersama-sama. Saudara boleh membuka cawan anggur itu dan kita akan minumnya bersama-sama. Sesudah makan, Tuhan Yesus mengambil cawan. Mari kita angkat cawan kita. Lalu ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Tiap kali kamu minum, lakukanlah untuk mengingat aku mengampuni kamu. Mari kita sama-sama minum. Mari satukan hati kita langsung dengan mengucapkan doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara persilahkan duduk kembali. Saudara, hari ini adalah hari yang istimewa dan kita akan bersama-sama menyaksikan opening ceremony ini. Secara simbolis, ketua majelis akan menancapkan paku ke kayu salib itu, tanda saudara bahwa kita semua, bukan cuma ketua majelis yang berdosa atau paling berdosa, saudara, tapi kita semua karena kejahatan dan dosa kita memang memakukan dia di atas kayu salib. Nanti surprise-nya ada di penutupan tanggal 28 September, saudara ya. Lalu yang kedua, kotak ini akan ditutup, simbol bahwa apapun yang sudah serahkan dalam pokok doa itu akan tertutup dan akan didoakan oleh hamba-hamba Tuhan. Hamba-hamba Tuhan nanti tiap Rabu akan datang jam 6:30 supaya kalau saudara mau mencari hamba Tuhan untuk didoakan, untuk berdoa bersama-sama, kami membuka diri. Kalau di hari lain, saudara bisa hubungi tata usaha dan tata usaha akan appoint salah satu rohaniwan untuk mendampingi saudara berdoa. Kami undang Tua Majelis dan juga Tua Panitia untuk maju ke depan. Skip. Maaf mas, saya nggak sengaja mas. Saya bengong tadi, anak saya jatuh mas. Maaf mas. Berisik banget ya. Selamat datang di dunia gua. Kata orang-orang sih ada yang salah sama diri gua. Tapi gua merasa diri gua baik-baik aja. Kenapa? Kaget ya? Tapi menurut gua mereka pantas sih diginiin. Tuh, lihat orang-orang yang pada pakai baju warna putih. Mereka itu adalah teman-teman pelayanan gua. Udah mereka tiap datang latihan telat, nggak pernah latihan dulu di rumah. Dan setiap kali gue minta ulang, mereka tuh selalu maki gue. Mereka bilang, salah sendiri cupu. Kalau ini nenek gue sih bukannya sebel sama dia ya. Tapi gue tuh nggak suka tiap kali dia bandingin gue dengan sepupu gue yang lebih sukses. Nah, kalau ini orang tua gue, sama aja, sama-sama bikin emosi. Mereka tuh selalu merasa paling tahu dunia dan nggak mau ngalah. Dan yang terakhir, lihat tuh dua orang yang pada pakai baju jersey basket. Mereka itu adalah orang-orang yang selalu ngomongin gue kemana-mana. Karena gue dianggap nggak selevel buat main sama mereka. Gue tuh dianggap nggak bisa beli jersey yang sama, sepatu yang sama,
Dan basketball gear lainnya juga yang sama. Gue tuh bener-bener sebel banget. Gimana gue gak makin kepahitan gitu. Kalau udah begini, gue pergi aja lah. Tunggu. Kamu mau lari terus sampai kapan, Bob? Papa mama kan udah minta maaf. Gue gak tahu sih ini benar atau enggak, tapi gak ada salahnya kan mencoba kebiasaan baru untuk lepasin semua sakit hati gue. Lagi pula, kita gak akan pernah tahu kan sampai kita mulai. Kalau kita tidak mengampuni, kita memakukan Yesus untuk yang kedua kali. Dengan ini, kita memulai movement kita bersama-sama di bulan September ini. Salib sudah dipaku, kotak sudah ditutup. Mari kita mulai sama-sama saudara movement kita. Mari bangkit berdiri, kita bersatu dalam doa, kita minta Tuhan yang pimpin. Tuhan, biarlah Roh-Mu yang suci yang akan menguduskan kami, menyucikan hati kami. Berilah kami hati yang baru, hati Kristus sendiri yang walaupun dicerca, walaupun dihujam, walaupun dipantekkan di kayu yang kasar itu, tapi Tuhan Engkau berkata dan Engkau berdoa, ya Bapa, ampunilah mereka. Tuhan mendoakan sorga untuk mereka yang berbuat jahat kepadanya. Tuhan, kami tidak sanggup, kami tidak mampu, tapi berikanlah kami hati yang seperti demikian. Kami mendoakan sorga, kami mendoakan kebaikan, kami mendoakan keuntungan bagi orang yang berbuat salah kepada kami. Oh Tuhan, tolonglah sepanjang bulan ini Engkau menyertai tiap firman, tiap kelompok kecil, tiap kali kami menuliskan jurnal, tiap kali kami berdoa, kami ingin ada satu kebangunan rohani sejati di tengah-tengah kehidupan kami sebagai gereja. Dan kami mau melihat bahwa sebagai gereja pun kami boleh mengampuni masa lalu kehidupan gereja kami. Dan kami berdoa supaya Tuhan jadikan komunitas Injil lewat dasar yang benar. Bukan sekedar ramah tamah, bukan cuma jadi kelompok yang baik-baik, tapi menjadi kelompok yang mengalami dalamnya pengampunan Tuhan dan anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkatilah GKI Greenfield-Mu, Tuhan dimuliakan di dalamnya dan melaluinya. Dalam nama Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Amin. Silakan duduk kembali, serahkan pada pemimpin untuk melanjutkan ibadah. Sebuah panggilan untuk masuk di dalam pengampunan. Ketika kita memang sulit untuk mengampuni, biarlah boleh ada internalisasi terjadi, Roh Tuhan bekerja. Dan dengan demikian kita dipanggil untuk mempersembahkan diri dibentuk oleh Tuhan. Selain mempersembahkan diri, biarlah kita juga mempersembahkan dengan ucapan syukur apa yang kita miliki untuk pengembangan pelayanan Tuhan melalui gereja ini. Baiklah, kita menyiapkan persembahan kolektor kita untuk kita kumpulkan bersama. Sudah dapat mempersembahkan melalui scan pada barcode yang tersedia ataupun memberi melalui kantong kolektor yang akan diedarkan. Iringan pujian hukum yang baru akan menuntun kita dalam ucapan syukur kita kepada Tuhan.
Katakan dengannya sekalian kau tahu muridku. Dengannya sekalian kan tahu kamu muridku, kalau kau cintai sesamamu. Dengannya sekalian kan tahu kamu muridku, kalau kau cintai sesamamu. Kita akan pujian ini. Hukum yang baru ku beri padamu, kasihi sesamamu seperti aku telah mengasihi kamu, sabda Tuhanku. Dengannya sekalian kan tahu kamu muridku, kalau kau cintai sesamamu. Dengannya sekalian kan tahu kamu muridku, kalau Mari kita berdiri bersama-sama. cintai sesamamu. Dengannya sekalian kan tahu kamu muridku, kalau kau cintai sesamamu. Dengannya sekalian kan tahu kamu muridku, kalau kau cintai sesamamu. Mari kita berdoa. Kami bersyukur atas Injil yang mengingatkan kami untuk mengampuni sebagaimana Tuhan sudah mengampuni kami. Mampukanlah kami ya Tuhan untuk hidup saling mengampuni dan bertumbuh dalam pengampunan. Kami merespons firman-Mu juga dengan mengucap syukur melalui persembahan kolekte yang kami kumpulkan. Tuhan kiranya memberkati pengelolaannya sehingga dapat dengan bijaksana digunakan bagi pelayanan kerajaan Allah melalui gereja kami. Dalam nama Kristus Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Bersama kita melayani, menghubungkan dalam kasih. Dalam Tuhan kita terinspirasi, melangkah di jalan yang abadi. Stay connected, stay together, dalam kasih Tuhan selamanya. Bersama MyGKY Greenfield, kita melayani dan terhubung. Stay connected, stay together, dalam kasih Tuhan selamanya. Bersama MyGKY Greenfield, kita melayani dan terhubung. Setiap hari, hidup kita seperti sebuah permainan. Semuanya terasa cepat, sibuk dengan misi yang tidak terarah, ekspektasi yang semakin tinggi, dan usaha kita untuk menjadi yang paling unggul. Namun, apakah ini permainan yang sebenarnya? Atau kita sedang tersesat di dalam permainan kita sendiri? Inilah saatnya, waktu yang paling tepat untuk diam sejenak dan swipe. Bukan untuk lanjut, namun menjauh dari layar itu. Ini bukan tentang siapa yang paling jauh dalam melangkah, namun tentang siapa yang paling berani untuk mengambil waktu dan melihat semuanya. Mengatur ulang bukanlah akhir, namun ini adalah awal dari sebuah perjalanan. Perjalanan untuk mengenal diri sendiri,
menemukan arah yang hilang, dan merekonstruksi ulang tujuan hidupmu. Jadi, apakah kamu siap menghadapi tantangan? Tantangan untuk menemukan siapa kamu sebenarnya. This is real game. Saudara-saudara, dalam rapat dengan ketua dan juga bendahara dalam prioritas budgeting tahun depan, salah satunya adalah ini, saudara, youth ministry. Jadi tahun depan, saudara, ada 3 penekanan penting, yaitu bagaimana kita menghasilkan leaders, bagaimana kita membina para pemimpin komunitas, kelompok-kelompok kecil di setiap komunitas, di setiap komisi yang ada, dan youth ministry kita. Jadi doakan supaya Tuhan tolong, supaya Tuhan pimpin, dan biarlah Komisi Pemuda menjadi salah satu titik penting, karena juga tahun depan kita memulai sesudah ulang tahun 45 Kebaktian Umum 6, satu model yang baru. Nanti saudara akan boleh melihatnya, yang kita bisa juga ambil bagian dalamnya. Nah, saudara-saudara, kalau ada orang baru hari ini, di kursi saudara ada QR code, saudara boleh menyampaikan apa yang menjadi kerinduan saudara, pokok doa saudara di situ, dan kami menyambut saudara dengan senang. Hari Rabu dan juga seluruh kegiatan komisi dari anak-anak sampai dengan Kaleb, sampai dengan usia senior, usia indah, saudara, kita akan bersama membahas ini, saudara, tentang forgiveness. Rabu, Pendeta Oki akan menyampaikan firman Tuhan, Kamis juga di Komisi Kaleb, Jumat di Komisi Wanita. Dan ini yang penting, hari Sabtu tanggal 13 September, berarti Sabtu depan, jam 9, kita akan ada seminar tentang idols, tentang stumbling block, batu sandungan yang membuat kita sulit untuk mengampuni. Ini bertepatan juga dengan kitab Yeremia, idols apa, ilah lain apa. Saudara, acara seminar ini akan dilaksanakan di EHA, di Ebenezer. Jadi mohon perhatian saudara, di situ terteranya Alive Building. Semalam IPK koordinatornya minta maaf kepada kita, saudara, IPK belum bisa dipakai untuk tempat parkir karena sedang ditinggikan setelah peninggian jalan. Jadi kita pindah hari Sabtu, catat di Ebenezer, saudara. Kalau memang terlalu banyak yang hadir, kita akan ke ruang utama. Jadi ini satu yang berkaitan, dan Guru Injil Samuel Sugiarto, Ketua Kerohanian Kristen di Universitas Petra, akan menyampaikan ceramah ini dari jam 9 pagi. Lalu saudara, Serafim, saudara, kita kembali mengundang orang tua untuk mendorong anak-anak mulai dari 10 tahun untuk mulai mengiringi ibadah dengan ensemble ini. Mari kita kasih aplaus untuk mereka dan kita dukung pelayanan mereka. Dan dorong anak-anak kita, syaratnya ada di situ, nanti audisi akan dilakukan oleh Evelyn dan tim. Lalu saudara, di retreat PMC bulan Oktober, medical check up dipostpone jadi tanggal 20 September karena minggu lalu ada hal-hal yang tidak enak di kota kita. Lalu perhatian untuk KU3, saudara, jika saudara berkenan hadir. Tanggal 21 September ada peneguhan seluruh anggota BPMS yang baru yang akan dihadiri oleh seluruh gembala dan seluruh ketua majelis. Dan karena itu KU3 kita, KU jam 5 petang dilaksanakan di sini, di ruang utama. 2 minggu berturut-turut, 21 dan 28 penutupan. Saya harap saudara datang dengan kaos seragam nanti, kaos movementnya kita, kaos forgive-nya kita. Hari Minggu tanggal 28 September juga dilakukan di sini. Jadi saudara mohon perhatian hal itu. Dan saudara, itu saja yang kami ingin sampaikan. Mari sekarang kita bersama-sama mengakhiri kebaktian satu ini. Bangkit berdiri, kita nyanyikan doksologi diiringi oleh ensemble Serafim. Oh
buka hati dan terimalah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Silakan duduk, saat teduh. Selamat memasuki bulan September. Tuhan berkati saudara. Hukum yang baru ku beri padamu, kasihi sesamamu seperti Thank you. Padamu kasihi sesamamu seperti aku telah mengasihi.
一条命令，叫你们彼此相爱，像我爱你们，叫你们彼此相爱，像我。